Kembali bersama kami pemirsa dan kembali didakwa fitnah serta penyebaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo, Dr. Tiva ajukan keberatan usai mendengar dakwaan jaksa. Dr. Tiva protes belum terima berita acara pemeriksaan dan hasil laboratorium forensik. Benar yang mulia, setelah saya berkonsultasi dengan tim advokat saya, kami akan melakukan keberatan. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tiva mengajukan keberatan atau eksepsi usai jaksa penuntut umum kembali mendakwanya dalam perkara fitnah, ijazah palsu, dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo. Kamis pagi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun memberikan waktu bagi Dr. Tiva dan tim kuasa hukumnya untuk menyusun nota keberatan. Sidang keberatan Dr. Tiva dijadwalkan digelar Kamis 17 September. 23 Juli 2026 sudah diputuskan bahwa seluruh berkas perkara saya, seluruh dakwaan saya itu batal demi hukum. Lalu 4 hari kemudian jaksa meminta penetapan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada amar putusan itu, yaitu jaksa meminta kesempatan untuk melakukan perbaikan, yang mana itu diatur pada pasal 75 ayat 4 KUHP baru yang tidak ada pada amar putusan. Jaksa kembali mendakwa Tiva berdasar hasil uji tingkat penyidikan. Dokumen ijazah Jokowi dinilai identik ketika dicocokkan dengan 14 dokumen ijazah UGM atau artinya merupakan produk cetak yang sama. Dakwaan jaksa disambut baik kubu Jokowi. Sangat baik, apresiasi tertinggi-tingginya kepada penuntut umum, disusun dengan sangat baik, dengan sangat runtut. Tadi kronologinya juga dijelaskan dengan baik, tindakan-tindakan terdakwa yang dijabarkan dengan baik, dugaan tindak pidana juga dijabarkan dengan baik, dimulai dari tuduhan-tuduhan mengenai bahwa foto di ijazah Pak Jokowi adalah Dumatno, tadi mungkin kita bisa dengar bersama. Ada juga dari ijazah Pak Jokowi tulisan Prof. Ahmad Sumitro seharusnya tidak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu atau salah dua dari sejumlah dugaan tindak pidana yang dilakukan. Sementara itu, Dr. Tiva dan kuasa hukum juga keberatan lantaran belum menerima BAP dan hasil laboratorium forensik. Dr. Tiva didakwa berlapis dalam perkara ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan langsung untuk membahas ini sudah bergabung bersama kami pengacara Tifauzia Tiasuma, ada Bang Abdullah Al-Kitri dan juga Al-Katiri dan juga pengacara Joko Widodo Bang Firman Pangaribuan. Assalamualaikum Bang Abdullah, Bang Firman, Bang Katiri, Juno. Oke, dimulai dengan senyum nih nampaknya bertiga ya. Baik, izin Bang Firman, saya ke Bang Abdullah dulu ya. Ya, Bang Abdullah, ini kalau kita lihat tadi sikap Dr. Tiva tegas dan saya dengar juga bahwa siap walaupun sidang akan memakan waktu 3-4 tahun ya Bang ya. Bagaimana kesiapan dan apa yang akan diajukan nanti? Karena gini, publik ini kan kadang bingung juga dengan langkah-langkah dan banyak hal yang dinamika berjalan Bang. Apa yang mungkin dari tim Dr. Tiva ingin sampaikan? Iya, sebenarnya kami sangat siap. Bukan siap doang ya, siap sekali. Ya kan, dari awal itu kami siap. Ya dimulai dengan kita dimenangkan ya, dalam tanda kutip di eksepsi kami dan sebagainya. Itu kan sudah merupakan langkah, itu bukannya langkah awal, tapi apa istilahnya ya, yang kita anggap sudah selesai lah waktu itu. Sehingga kami uji langkah-langkah JPU pada waktu melakukan perlawanan itu kan. Karena jujur aja memang kalau dalam persidangan itu rujukannya adalah fakta persidangan. Tapi begitu putusan, rujukannya adalah putusan gitu loh. Bukan fakta persidangan lagi. Jadi di luar putusan itu adalah bukan formilnya gitu loh. Nah, pada waktu putusan itu kan jelas tidak disinggung pasal 75 ayat 4 dan sebagainya, tapi tetap aja digunakan oleh jaksa. Dan jaksa ngotot banget tidak mau diarahkan ke banding. Ada apa ini? What's wrong gitu loh. Ya kan, kemudian kami lakukan prapit sesuai ketentuan undang-undang. Dalam perjalanan prapit itu sesuai pasal 163 ayat 1E, yang mana jika ada pra peradilan maka tidak diperbolehkan, bahkan pokok perkara harus ditunda. Faktanya jaksa mengundang kami di dalam pokok perkara itu. Di satu pihak dia ikut sidang di prapit, di satu pihak
Jadi bingung juga kalau kami selalu on the track. Bahkan banyak orang bilang kalau kami on the track, kalau jaksa on the trick katanya. Gitu. Jadi beda gitu loh, ya kan? Nah, itulah kemarin juga begitu. Dari awal kami minta yaitu berita acara khususnya ahli yang masih disimpan sampai sekarang. Di dalam daftar ada 26 ahli. Dari ahli JPU ya, tapi tidak diserahkan pada kami. Padahal ketentuan persidangan itu diserahkan, gitu loh. Baik pada berita acara ya, baik pada hasil hakim. Laboratorium forensik juga ya bang ya yang diminta. Termasuk ada di situ. Nah, seharusnya kalau kami diberi lebih lengkap, mungkin lebih canggih lagi kita punya eksepsi waktu itu perlawanan gitu loh, sehingga kita bisa melihat secara komprehensif. Yang kemarin bertahan lagi, tidak mau memberikan dengan alasan di mana ketentuannya, mana undang-undangnya. Pertanyaan saya, mereka memberikan yang lain, mana undang-undangnya? Kan ini kan bukan apa ya, sebagian diberikan, sebagian ditahan, aneh gitu loh. Di mana ada ketentuan demikian? Bahkan sejak KUHP lama itu, sejak pelimpahan, yang dimaksud pelimpahan perkara pada pengadilan, itu termasuk dakwaan dan berita acara pemilik BAP, baik itu BAP saksi maupun BAP ahli. Abdullah, ya kan? Saya izin langsung ke Bang Firman. Bang Firman tadi on the track, ada yang on the trick ya. Ini kubu sebelah nampaknya sangat optimis, apalagi kemarin baru menang kan. Pak Jokowi sendiri saya baca juga ya bahwa sudah nggak sabar sebenarnya menunjukkan di pengadilan ya Bang ijazahnya. Gimana Bang tanggapannya? Iya. Jadi sebenarnya sebagaimana Pak Jokowi sampaikan, Pak Jokowi itu kan sudah menunggu dan ingin persoalan ini cepat selesai, karena tentunya kan persoalan ini persoalan sederhana ya. Bapak dituduh ijazahnya palsu oleh terdakwa Mas Rosuryo dan Bu Tifa saat ini ya, seperti itu. Dan hari ini pelimpahan dari jaksa penuntut umum sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, diterima dan statusnya sudah terdakwa. Terkait apa yang disampaikan tadi, tentunya mengenai yang disampaikan sama Bang Al-Kathir, saya pikir ya boleh-boleh aja, itu kan pandangan beliau seperti ya. Tapi kami melihat sebagai paling tidak sebagai pengadu dalam hal ini pelapor gitu ya, menginginkan supaya ini segera dapat dirampungkan. Karena kenapa? Tentu kami sudah menyajikan informasi semua yang dibutuhkan sehingga akhirnya lengkap dan siap disidangkan. Terkait nanti bagaimana, kan ini kan dakwaannya berlapis ya. Jadi terkait dengan pencemaran, kemudian fitnah, yaitu pencemaran yang dilakukan tidak bisa dibuktikan oleh Bu Tifa misalnya. Kemudian ada pasal Undang-Undang ITE terkait kemampuan Bu Tifa di dalam melakukan saya melihat pemeriksaan ya. Saya melihat pemeriksaan terhadap ijazah Pak Jokowi yang diunggah oleh Pak Dian Sandi yang mengatakan itu ijazah Pak Jokowi, kemudian bisa disampaikan bahwa itu ijazah adalah ijazah orang lain ya, disebutkan namanya kemarin, kemudian juga disebutkan pembimbing dan dosen dan sebagainya seperti itu ya. Artinya kan ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Bu Tifa dalam memeriksa ijazah Pak Jokowi. Tentu Bu Tifa sendiri yang harus nanti menyajikannya. Apakah dia mengakui dia berbohong? Ya Pak, saya tidak melakukan apapun, saya hanya mengira, silakan. Apakah memang dilakukan? Itu kan nanti Bu Tifa, sehingga saya tidak mau memperdebatkan di sini karena itu merupakan masuk dari pokok perkaranya nanti. Tinggal kita lihat nanti Bu Tifa bisa membuktikan nggak bahwa tuduhannya ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Nah, seperti itu, bahwa foto yang sebagaimana di dalam ijazah yang diunggah sama Dian Sandi itu ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah orang lain atau foto orang lain, tanggalnya juga demikian. Itu kan yang disampaikan di dalam dakwaan, sehingga menurut saya dakwaan itu sudah disempurnakan. Kemarin dakwaan itu diperbaiki oleh jaksa sebagaimana pasal 75 ayat 2 dan 3 dikatakan kalau tidak cermat maka harus diperbaiki di pasal 4-nya, dan hari ini sudah dilimpahkan. Nah, kemudian Bu Tifa menyampaikan bahwa akan melakukan perawanan lagi seperti itu, dan kalau nggak salah tanggal 17 September akan ada sidang lagi. Saya pikir ini suatu hal yang harus segera rampung, karena kenapa? Pak Jokowi memerlukan adanya pemulihan. Pak Jokowi ingin melihat Bu Tifa bisa membuktikan nggak tuduhan-tuduhannya, dan sebagaimana jika memang tidak bisa membuktikan, termasuk juga bagaimana rekayasa-rekayasa manipulatif yang dilakukan, tentu akan
terkena dalam pasal-pasal yang disangkakan. Saya rasa seperti itu sementara. Saya juga dengar dari tim Bang Firman ya, Bang Yaakob juga, bahwa sebenarnya tidak ingin memenjarakan orang ya Bang. Tidak ada niatan satu Jadi nanti ujungnya persen gimana? pun Kalaupun tidak. kan ada sidang, ada putusan, ya akan ada punishment seperti itu. Saya pikir kalau mengenai itu tentu nanti Bapak akan memberikan pandangan-pandangannya ketika memang nanti diundang di dalam persidangan, termasuk akan menyajikan ijazahnya dari SD, SMP, SMA dan S1 yang sudah hari ini berada di kejaksaan seperti itu. Dan saya pikir nanti kita lihat aja ke depan. Tapi yang paling penting saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya Bapak ingin menunjukkan di dalam forum terhormat bahwa ini loh ijazah saya, bahwa ini loh yang saya dapatkan gitu, karena ini sudah diverifikasi oleh semua, oleh UGM, oleh KPU, oleh Puslapor, oleh teman-temannya, sehingga kita juga penasaran kenapa sih Bu Tifa kok bersikeras sampai mengatakan saya akan melawan, kan gitu kan? Kita pengen lihat apakah beliau ingin menyampaikan ke saya Bang Firman seperti apa. Silakan. Bang Abdullah, kalau tadi bahwa disebutkan ya, pihak sebelah juga penasaran sebenarnya apa amunisi yang paling kuat, karena kalau Bang Firman dan teman-teman tadi percaya bahwa mereka akan bisa melawan nanti. Kalau dari Dr. Tifa sendiri, ada hal tidak yang nanti di persidangan akan dibuka? Kami juga penasaran ini apa bisa Pak Jokowi membuktikan bahwa ijazahnya asli gitu. Ya kan, bahkan dengan adanya bukti-bukti surat, contohnya ada 712, kemudian saksi-saksi dan sebagainya ya. Nah itu yang harus dibuktikan. Ini apa ini? Ini apakah surat-surat ini benar-benar bukti dari perbuatan pidana? Biasanya yang disita itu adalah bukti perbuatan pidana, gitu loh. Makanya kami sebagai orang hukum, kami juga bingung. Ini bukti apa ini? Kok banyak banget seperti ini? Bahkan menurut saya blunder, gitu loh. Membuktikan satu surat dengan ratusan surat. Nah ini menarik buat kami. Bahkan kami ingin tahu gitu loh. Kami ingin men-challenge gitu loh. Surat demi surat itu apa ini? Kemudian dikatakan berkali-kali kan maunya biar cepat. Kalau memang dikatakan 100% asli kan begitu, maka silakan segera pokok perkara. Kebalikannya. Kalau palsu. Kebalikannya dong, kalau memang benar-benar yakin 100% asli, tidak perlu sidang. Dalam waktu jam aja selesai, nggak sampai bertahun-tahun ini gitu loh. Kebalikan juga, buktikan. Karena yang dimasalahkan ini adalah ijazah publik, bukan ijazah pribadi lagi, karena pernah digunakan sebagai sebenarnya masalahnya. Kemudian pasal-pasal yang langsung Bang Firman singkat. Silakan. Jadi kalau yang disampaikan sama abangku Bang Al-Katiri sebenarnya itu sudah sangat gamblang. Ijazah tersebut sudah digunakan berkali-kali di KPU Solo, KPU DKI, KPU Pusat. Kemudian sudah juga digunakan dalam beliau waktu dulu kerja. Kemudian sudah disajikan juga pada berbagai kesempatan, termasuk kepada para tersangka dan kuasa hukumnya sudah ditunjukkan. Ada dari mereka mekanisme kebenaran, mereka mengatakan bahwa mereka keliru dan akhirnya meminta restoratif justice. Jadi saya pikir mengenai keabsahan atau keaslian dari ijazah Pak Jokowi, Bang Al-Katiri juga bisa membuka mata dan mendengar pernyataan-pernyataan UGM seperti itu. Dan itu sudah disajikan terus. Dan oleh karena itu sebenarnya itu sudah selesai. Yang kita ingin penasaran, ini persidangan kan kepada Bu Tifa. Ingin kita lihat, kan dia kan pencemaran nama baik dan fitnah dan juga UU ITE. Jadi kita pengen lihat nih, cemaran yang disampaikan ini, fitnah yang disampaikan ini kan harus dibuktikan. Ketika itu bisa dibuktikan kan berarti bukan sebaliknya. Kita sudah menyajikan. Kenapa banyak? Saya harus sampaikan kepada pemirsa, kenapa ini banyak? Karena bayangkan Juno, sampai datang ke kuburan. Ya, sampai ngomong mungkin dalam proses publikasi buku akan mengketapel otak. Kira-kira gitulah. Iya, poinnya dapat. Bang Abdullah juga mohon maaf waktunya terbatas, tapi tadi kita sama-sama dapat poin. Nanti kita bahas, kita masih punya waktu nanti. Besok kita undang lagi ya, Bang. Terima kasih Bang Abdullah. Selamat sore. Siap, hati-hati di jalan Bang Abdullah. Kesimpulannya ijazah Jokowi tidak ada, bayangkan. Baik, terima kasih Bang. Ya, mungkin Jakarta ini butuh hujan ya biar agak adem karena panas sekali pemirsa. Kita jeda dulu. Dan pemerintah akan keluarkan sekolah swasta elit dari daftar penerima jatah MBG. Kami segera kembali.